semuanya, kembali lagi dengan saya Tari di Asmi Indodax. Seperti biasa dalam program ini, saya akan membacakan beberapa pertanyaan seputar aset kripto dan trading dari para member Indodax. Nah, nantinya pertanyaan yang terpilih akan mendapat hadiah, yaitu merchandise eksklusif dari Indodax. Nah, kali ini saya ditemani oleh Kak Sania nih dari tim konsultan Indodax. Halo Kak Sania. Halo Kak Tari. Apa kabar Kak? Baik Kak, gimana kabar Kakak? Kabar baik. Nah, semoga Kak Sania dan semua member Indodax sehat-sehat semuanya, stay healthy, stay safe ya. Amin. Amin. Oke. Jadi kita langsung masuk aja ya Kak ya ke pertanyaan pertama. Boleh Kak? Oke. Jadi pertanyaan pertama dari Devan Abinaya dari Facebook nih Kak. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara melatih psikologi kita agar menjadi baik saat bertrading? Silahkan dijawab Kak. Bagaimana cara melatih psikologi menjadi baik saat bertrading? Nah, kita perlu tahu dulu nih Kak, psikologi trading itu apa sih gitu. Psikologi trading itu perasaan yang kita rasakan saat bertrading, kayak misalnya sedih banget kalau misalnya kita loss, atau seneng banget kalau misalnya kita profit. Nah, perasaan-perasaan kayak gini kedepannya bisa mempengaruhi langkah yang kita ambil untuk bertrading. Misalnya kita habis loss, kita bisa takut tuh Kak untuk mulai trading kembali. Atau sebaliknya, pas kita habis untung atau profit banyak nih, kita bisa overtrade untuk transaksi berikutnya. Nah, perasaan-perasaan kayak gini harus kita kendalikan untuk mengurangi atau meminimalisir kesalahan dalam bertrading. Caranya bisa dengan membaca buku khusus psikologi trading atau melihat video-video di YouTube nih Kak. Karena sekarang kan dunia era modern ya, banyak banget informasi yang bisa kita akses atau kita browsing dari YouTube atau dari browser itu sendiri gitu. Nah, untuk member-member yang punya mentor trading, bisa berkonsultasi secara berkala dengan mentor tradingnya. Dan tips dan trik dari saya nih, kalau misalnya mau mencoba atau merasakan psikologi trading itu gimana sih? Bisa dimulai dengan mencoba trading dengan nominal yang kecil, Kak. Jadi kita bisa ngerasain nih, pas untung itu gimana sih rasanya, atau pas rugi ini gimana sih rasanya. Jadi jangan langsung naruh atau trading dalam jumlah atau nominal yang besar, nanti shocknya lumayan parah juga gitu. Jadi bisa dengan mulai dari nominal yang kecil aja. Gitu sih Kak, kalau dari saya untuk psikologi bertrading itu sendiri. Mantap, terima kasih Kak atas jawabannya. Jadi benar banget. Selain itu di Indodax juga bisa mulai trading dari Rp10.000. Jadi member Indodax nggak usah takut untuk loss, takut langsung, aduh psikologi terganggu. Jadi aman karena di Indodax bisa mulai trading dari Rp10.000 ya Kak ya. Ya, benar banget. Oke, terima kasih kepada Devan Abinaya atas pertanyaannya. Selamat mendapatkan merchandise eksklusif dari Indodax. Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua nih Kak ya. Saat investasi di Indodax, agar cepat menghasilkan uang, itu mending punya satu aset kripto atau lebih dari satu aset kripto nih Kak. Ini pertanyaan dari Pedro Fernando dari Facebook. Silahkan dijawab Kak Sania. Aduh, untuk pertanyaannya si Pedro Fernando ini lumayan banyak nih ditanya-tanya juga sama member-member. Lebih baik kita punya dana beli aset satu atau disebar nih dananya. Nah, kalau untuk pertanyaan ini kita kembalikan ke sistem trading masing-masing member Kak, dan disesuaikan dengan dana yang dimiliki sama member. Nah, kalau saya sendiri nih, misalnya saya punya dana yang lumayan untuk beli satu aset kripto. Saya coba dari situ dulu sih Kak. Kalau misalnya aset tersebut sanggup kita beli dalam satu aset dan fluktuatifnya juga lumayan bergerak secara, maksudnya nggak ngestak gitu Kak, itu bisa kita taruh di satu aset itu. Dan kalau misalnya kita punya dana yang lumayan besar, itu bisa kita sebar juga. Jadi kalau misalnya ada satu yang stuck atau satu yang loss, kita nggak kehilangan semua aset kita dalam satu aset tersebut gitu. Jadi untuk lebih baiknya dibeliin satu aset atau disebar ya, itu dikembalikan ke sistem tradingnya masing-masing member dan kesiapan dana dari masing-masing member tersebut. Gitu sih Kak. Oke. Luar biasa, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Selamat kepada Pedro Fernando atas merchandise eksklusif dari Indodax. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih ya Kak.
Min, jelaskan perbedaan antara indodax.com dengan bitcoin.co.id. Ini pertanyaan dari Victoria_Bella2021 di Instagram. Silahkan Kak, dijawab. Nah, untuk perbedaan indodax.com dan bitcoin.co.id itu bisa dimulai dari tampilannya, Kak. Kita tahu nih bitcoin.co.id itu tampilannya lebih simpel. Jadi, untuk member-member yang memiliki kebutuhan misalnya investasi dalam jangka lama tanpa harus melakukan analisis yang lebih mendalam, bisa menggunakan fitur bitcoin.co.id yang Indodax sediakan. Tapi untuk member-member yang memiliki kebutuhan untuk trading dan menganalisis chart lebih mendalam, itu bisa mengakses indodax.com. Jadi untuk perbedaan bitcoin.co.id dan Indodax itu terletak dari kebutuhan member masing-masing. Gitu sih Kak untuk perbedaannya. Oke, terima kasih Kak Sania atas jawabannya. Semoga terjawab untuk Victoria_Bella2021. Jadi benar sekali yang dari Kak Sania jawab bahwa indodax.com dan bitcoin.co.id dua-duanya bisa menjadi tempat yang tepat untuk para member untuk beli Bitcoin dan aset kripto lainnya. Tetapi di bitcoin.co.id tampilannya jauh lebih simpel. Jadi gak usah pusing-pusing ngeliat grafik atau chart-chart. Jadi udah bisa langsung tinggal klik beli atau klik jual. Oke, Kak, kita nggak kerasa nih udah masuk ke pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan terakhir ada dari Fahmi Setiawan dari Facebook nih Kak. Pertanyaannya adalah, apa itu fundamental sama demand perbedaannya? Nah, jadi silahkan dijawab nih Kak. Perbedaan fundamental sama demand. Nah, untuk fundamental sendiri ini kan kita tahu merupakan salah satu teknik analisis yang dibutuhkan dalam bertrading nih Kak. Contohnya kalau analisis fundamental ini baca-baca berita atau berita-berita terkini dari kripto atau digital aset tersebut, di mana naik turunnya harga bisa ditentukan atau bisa diprediksikan dari analisis fundamental. Sedangkan demand itu permintaan yang tersedia di pasaran dan bersifat tidak bisa dianalisis. Kenapa? Kita kan nggak bisa nebak kebutuhan market atau pasar saat itu gimana. Jadi untuk demand itu bukan analisis yang digunakan untuk bertrading, namun merupakan permintaan yang tersedia berdasarkan kebutuhan pasar atau marketplace pada saat itu. Gitu sih Kak untuk perbedaannya. Oke, sip. Luar biasa. Terima kasih ya Kak Sania atas jawabannya. Semoga terjawab, Fahmi Setiawan dari Facebook. Terima kasih juga pertanyaannya. Selamat Anda mendapatkan juga merchandise eksklusif dari Indodax. Luar biasa. Jadi luar biasa ya Kak ya. Jadi udah pertanyaannya terjawab, langsung dapat merchandise eksklusif juga. Baik banget ya Indodax. Oke deh, Kak Sania, terima kasih ya Kak atas waktunya dan kesempatannya udah bantuin Tari menjawab pertanyaan-pertanyaan dari member. Sama-sama Kak, senang bisa sharing-sharing juga informasi sama Kak Tari, sama member-member semua. Oke, luar biasa. Oke deh Kak, jadi nggak kerasa kita udah di penghujung acara. Jadi untuk para member Indodax yang masih punya pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung di sosial media Indodax, bisa di Instagram, bisa di Facebook, bisa di Twitter. Nanti pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Indodax. Oke deh, Kak Sania, kita udahan dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya Kak ya. Iya Kak, ditunggu undangannya lagi. Oke deh, saya Tari pamit undur diri. Dadah!